Jumpa lagi bersama saya Muhtadin dalam channel YouTube saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai kesalahan apa sih yang sering dilakukan mahasiswa saat membuat skripsi atau tesis. Nah, video ini dibuat berdasarkan fenomena yang terdapat dalam grup diskusi skripsi tesis di media sosial Facebook. Kesalahan apa yang sering dilakukan mahasiswa dalam membuat skripsi atau tesis? Nah, berdasarkan pengamatan saya terhadap grup diskusi skripsi dan tesis di Facebook, seringkali mahasiswa meminta saran mengenai judul apa yang sebaiknya mereka ambil. Misalnya seperti ini. Saran judul dong untuk jurusan Sistem Informasi bagian analisis. Kemudian, mohon bantuan idenya untuk judul penelitian di bidang peternakan. Kemudian ada lagi yang minta saran, mohon bantuannya saran judul hukum perdata. Kemudian ada juga minta tolong bisa kasih masukan dan solusi buat judul skripsi saya jurusan PAI. Kemudian saran dong judul untuk farmasi. Ada juga yang bilang bisa bantu atau rekomendasi judul proposal untuk jurusan teknik mesin bagian material. Ada juga yang bilang mohon bantuan dan idenya kak, judul skripsi ekonomi publik. Kemudian ada lagi yang bilang izin minta saran dong kak untuk judul skripsi hukum perdata terkait dengan hukum pembiayaan. Kemudian ada lagi yang bilang minta sarannya untuk judul skripsi manajemen SDM. Kemudian minta idenya untuk judul skripsi jurusan psikologi. Nah, padahal menentukan judul penelitian di awal itu adalah salah. Mengapa menentukan judul penelitian di awal itu salah? Karena seharusnya yang paling pertama dilakukan adalah menentukan fenomena permasalahan. Ingat, tentukan dulu fenomena permasalahan. Nah, kebanyakan mahasiswa, terutama jenjang S1, atau bisa juga D3, adalah mencari judul duluan, bukan mencari masalah duluan. Akibatnya, mahasiswa tidak akan bisa menjawab pertanyaan sidang yang paling umum ditanyakan, seperti misalnya, mengapa kamu mengambil judul atau topik penelitian tersebut? Nah, contoh fenomena masalah seperti apa sih? Kalau dalam ilmu manajemen SDM seperti misalnya karyawan yang kurang semangat dalam bekerja atau suka absen, suka bolos, itu juga permasalahan. Bisa kita meneliti variabel motivasi kerja atau disiplin kerja. Kemudian dalam ilmu psikologi misalnya seperti anak yang suka memukul temannya, bisa kita teliti tentang agresivitasnya. Kemudian dalam ilmu komputer seperti kantor nih butuh sesuatu, butuh alat nih untuk mencatat data keluar masuk barang. Nah, bisa dibikin software tentang pencatatan data keluar masuk barang atau kebutuhan kantor, apalagi nih butuh tentang data pasien rumah sakit misalnya yang berobat, itu juga bisa dibuatkan softwarenya juga untuk mencatat data tentang pasien rumah sakit. Dalam ilmu pertanian misalnya seperti fenomena masalahnya seperti gagal panen nih, misalnya padi yang gagal panen atau hasil panen yang biasanya berapa kintal tapi malah turun. Nah, itu bisa meneliti tentang faktornya kenapa bisa gagal panen atau panennya bisa turun, hasil panennya bisa turun. Bisa meneliti tentang apakah mungkin jenis tanahnya kurang cocok atau pupuk yang dipakai kurang bagus atau cuacanya emang lagi kurang bersahabat atau hama dan lain-lain faktor yang mempengaruhinya. Kemudian kalau misalnya fenomena dalam manajemen pemasaran itu seperti penjualan yang tidak memenuhi target.
Misalnya kayak contoh penjualan motor lah misalnya. Sebulan misalnya harus laku dalam satu kota itu misalnya 10 atau 20, tapi ternyata misalnya anggaplah harus laku 100 motor dalam sebulan, tapi ternyata nggak sampai target, mungkin hasilnya cuma 50 atau 60 atau 70. Nah, bisa meneliti tentang intensi membeli atau loyalitas pelanggan. Nah, kemudian dalam ilmu hukum misalnya fenomena kemacetan di beberapa ruas Jakarta, bisa kita meneliti tentang peraturan untuk mengurangi kemacetan tersebut. Undang-undang pemerintah, entah bisa peraturan gubernur atau peraturan menteri atau peraturan presiden dan lain-lain lah yang terkait dengan kemacetan, untuk mengurangi kemacetan gitu. Kemudian serta masih banyak fenomena-fenomena yang bisa diteliti terkait permasalahan di sekitar kita. Bisa masalah peraturan yang dirasa merugikan rakyat, masalah orang yang tidak taat pajak, masalah pengendara motor yang kebut-kebutan, masalah geng motor, atau masalah dalam pembuatan bangunan, kenapa bangunannya roboh, dan lain-lain. Nah, semua masalah tentunya memiliki ranah ilmunya sendiri dalam pembahasannya. Kemudian kembali kepada topik utama bahwa nomor satu yang harus dilakukan mahasiswa dalam pembuatan skripsi itu atau tesis adalah tentukan fenomena terkait permasalahan yang terjadi. Tentunya disesuaikan dengan jurusan kuliah masing-masing ya. Kalau psikologi, kalau manajemen, hukum-hukum, komunikasi-komunikasi, fenomenanya harus disesuaikan dengan ranah ilmu masing-masing. Kemudian bagaimana sih cara mendapatkan fenomena atau masalah penelitian? Bisa kita browsing dari internet, nonton televisi, koran, majalah, buku-buku bacaan, bisa dari apa yang kita lihat secara langsung di sekitar kita, bisa dari penelitian terdahulu, jurnal-jurnal, bisa dari hasil wawancara atau prasurvei. Yang jelas, fenomena itu harus yang benar-benar terjadi dan bukan dibuat-buat atau mengada-ngada. Nah, ketika Anda sudah menemukan fenomena permasalahan, barulah Anda tentukan hal apa yang ingin Anda teliti dan tentunya disesuaikan dengan fenomena permasalahan. Nah, kemudian hal yang ingin Anda teliti harus berkaitan dengan jurusan yang Anda ambil saat kuliah. Mulailah membaca banyak-banyak jurnal atau banyak-banyak membaca jurnal penelitian, bisa di Google Scholar. Kemudian kalian coba kaitkan jurnal tersebut dengan fenomena masalah yang Anda dapat. Seperti itu. Sekian dari saya, jangan lupa like, subscribe, komen, dan nyalakan loncengnya ya. See you next time.